Masyarakat Solo sangat berterima kasih pada Mas Wali, Mas Gibran Raka Buming Raka yang membatalkan kenaikan PBB, pajak bumi dan bangunan. Tapi persoalannya tidak sesederhana itu. Ini perlu dicari, siapa yang memulai ini semua? Kita tahu performa Mas Wali ini luar biasa. Banyak disorot dan banyak dijadikan rujukan bagaimana beliau memimpin. Belum genap 3 tahun jadi wali kota, sudah digadang-gadang naik kelas menjadi calon gubernur, entah di Jateng ataupun di DKI. Yang bersedih tentu masyarakat Solo. Meski sebagian bangga, tapi ingat, itu semua tidak selalu berjalan mulus. Terbukti, keramaian di Solo kemarin itu tanpa sosialisasi, tanpa pemberitahuan, PBB melonjak drastis hingga 300%. Saya percaya kalau Mas Wali ini semacam dijebak, karena ada beberapa yang melandasinya. Elektabilitas beliau yang naik pesat tentu menggelisahkan orang-orang, atau bisa partai yang juga mengincar Jateng 1 dan DKI 1. Ataukah ada anak buah Mas Gibran yang memberi usulan kalau PAD Solo masih minim, sehingga perlu digenjot dan jalan paling mudah yaitu menaikkan PBB. Berstatus kota, jumlah rumah di Solo sudah pasti lumayan banyak, dan itu akan membuat pemasukan daerah melonjak tinggi. Jika dibandingkan dengan beberapa kebijakan Mas Wali, rasanya tidak mungkin hanya karena target menaikkan pendapatan daerah langsung melipat gandakan pajak bumi bangunan dengan prosentasi yang bablas begitu. Teman-teman DPRD Kota Solo yang mayoritas berisi dari PDI Perjuangan perlu mendorong menginvestigasi kenapa keputusan ini bisa dijalankan. Ini jelas sesuatu yang tak lazim, yang tidak biasanya, atau bisa dibilang bukan Mas Gibran banget. Lah, selama ini saja beliau banyak mendorong UMKM, membukakan jaringan dengan layanan online, mempromosikan sampai luar negeri, membuat kantong-kantong wisata baru. Masa langsung meminta warga kota menyetor pajak yang memberatkan? Enggak, ini enggak masuk akal. Buktinya, tanpa menunggu lebih dari 2 hari, langsung ditunda. Bahkan, bagi warga yang sudah kelewat bayar, akan diperhitungkan untuk tahun depan. Seorang kepala daerah tidak mungkin sampai membuka hal-hal teknik, jadi polemik soal PBB ini terlihat seperti ada something. Kita berharap Mas Wali juga melihat ke dalam, ke para ASN-nya. Siapakah yang mempunyai ide pertama kali menaikkan PBB ini? Maksud saya, menaikkan tarif itu biasa, tapi prosentasinya hingga 300% bukan soal aneh, tapi juga melanggar aturan. Opo tumonto, Mas Gibran mau menyalahi undang-undang? Lah sama aturan partai saja dia manut, apalagi sama aturan negara. Sudah pasti akan tunduk. Mau bukti? Atas isu atau periode jabatan presiden bertambah jadi 3 kali saja, beliau menolak. Itu yang menjabat masih bapaknya. Tapi terang-terangan tidak setuju. Dalam undang-undang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah nomor 1 tahun 2002, pasal 41
kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan atau PBB, perkotaan dan perdesaan atau PBB P2 dengan besaran paling tinggi sebesar 0,5%. Sekali lagi, paling tinggi 0,5%. Yang kedua, tahun 2022, target PBB Solo 95 miliar rupiah. Terrealisasi 91,8 miliar rupiah atau 96,63%. Kan nominal tidak mencapai target hanya sekitar 3,2 miliar rupiah. Jika tahun 2023 Pemkot Solo menargetkan penerimaan PBB 102,5 miliar rupiah, artinya nominal kenaikan pemasukan ada 11 miliar rupiah. Kenaikan 11 miliar rupiah itu hanya 12%. Artinya setiap rumah butuh dinaikkan dengan kenaikan 12% saja. Namun, bila mengacu ke undang-undang tadi, itu melanggar. Lalu yang dibutuhkan apa? Yang intensifikasi PBB. Misalnya, dicek adakan wajib pajak yang menunggak. Cek ulang bangunan tinggal. Karena kalau luasan tanah sulit bertambah, siapa tahu ada luasan bangunan. Pajak rumah satu lantai dengan 2 lantai tentu berbeda, termasuk rumah yang digunakan untuk usaha. Kapan terakhir pemerintah daerah memvalidasi kondisi bangunan warganya? Saya kira mungkin sejak rumah penduduk menerima awal membayar PBB. Bisa jadi ada yang sudah melebarkan bangunannya, atau jika lahan terbatas, maka dilakukan penambahan bangunan di atasnya. Jelas itu pajaknya berbeda. Silahkan Mas Wali tanya ke Badan Pendapatan Daerah, kapan terakhir mereka memvalidasi bangunan rumah mereka. Belum lagi rumah warga yang digunakan untuk usaha, terutama usaha yang kelas menengah. Tentu perlu di cross-check dengan pajak usahanya. Apakah sudah sesuai dengan tarif yang dibayarkan? Masih ada juga rumah warga yang dipakai untuk kos-kosan. Kabarnya belum ada pajak tentang ini. Kan ini bisa jadi solusi intensifikasi pajak. Tapi mohon untuk diperhatikan warga yang tidak mampu, Mas Wali. Mungkin Mas Gibran bisa belajar bagaimana dulu Pak Ahok ketika jadi gubernur DKI. Beliau membebaskan PBB bagi warga yang tidak mampu, tentu dengan syarat khusus dengan validasi lapangan. Ini penting sekali, agar kenaikan pajak tidak sekedar digebyah-uyah, dikenakan ke semua warga tanpa melihat kemampuan mereka. Utamanya, menilai kemampuan warga tidak hanya bersumber dari pendapatan atau pekerjaan saja. Yang paling penting adalah tanggung jawab warga itu sendiri. Jika tanggungannya banyak atau besar, mungkin ini bisa diberi keringanan. Tapi jika tanggungannya kecil, apalagi pendapatannya gede, silahkan dikenakan tarif maksimal. Kota Solo sendiri menargetkan PAD 2023 sebesar 820 miliar rupiah atau naik 80 miliar rupiah dari tahun sebelumnya. PAD sendiri bukan hanya dari PBB, ada pajak lain, retribusi, serta pendapatan lainnya. Tentu Badan Pendapatan Daerah Pemkot Solo punya formulasi yang tepat dalam rangka optimalisasi PAD. Lihat sektor-sektor yang secara ekonomis mengalami peningkatan. Itulah yang dinaikkan, tidak mengeneralisir, apalagi dikenakan pada semua warga. Makanya saya masih penasaran, melonjaknya PBB ini sumbernya dari mana? Mengapa perlu dibuka?
biar yang sama tidak terulang kembali. Pesan buat Mas Wali, hati-hati untuk waktu-waktu mendatang. Apalagi nama panjenengan lagi naik daun. Banyak yang tidak suka sebab menutup peluang orang-orang yang tidak kredibel menjadi pemimpin daerah. Karena sudah lama negara ini diurus oleh orang-orang yang tidak peduli pada masyarakat. Demikian info terkini Widya, sampai ketemu lagi di Ini Dia berikutnya. Salam sedulur Kendal, sedulur Widya. Salam.